Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang kearifan lokal yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat memuliakan dan menghargai nilai-nilai budaya. Salah satu bentuk nyatanya adalah melalui kearifan lokal yang ada di Indonesia. Kearifan lokal di Indonesia membawa banyak nilai yang patut kita contoh. Kearifan lokal di Indonesia misalnya adat istiadat, rukun tetangga, menonjolkan cinta terhadap tanah air, semangat kebersamaan, saling menghormati dan gotong royong. Begitupun dengan makanan khas yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, makanan di Indonesia sangat beragam sekali. Mulai dari klepon, serabi, pukis, kue lumpur, risol, hingga bika ambon, dan masih banyak lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengambil pembahasan mengenai makanan khas Jawa Barat, tepatnya combro. Combro bukan hanya sekedar makanan lezat, tapi juga melambangkan kearifan lokal Jawa Barat yang tak ternilai. Dengan kulit yang renyah dan isian yang menggugah selera, combro mengajak kita untuk merasakan kelezatan sekaligus menghargai warisan budaya yang ada. Combro terbuat dari singkong parut yang kemudian dibentuk lonjong. Di dalam setiap bulatan terdapat sambal oncom sebagai isiannya, dan adonan yang sudah siap kemudian digoreng. Combro memiliki ciri khas berbentuk lonjong, berwarna coklat kekuningan, memiliki rasa rempah termasuk panggang, semi basah yang memiliki daya simpan rendah. Rasanya gurih dengan isian oncom yang terkadang terasa pedas, sehingga sangat pas disantap selagi masih hangat. Nama dari combro ini diambil dari singkatan oncom di jero, atau dalam bahasa Indonesia berarti oncom di dalam. Hal ini dikarenakan dalam penyajiannya, kuliner ini berisi oncom yang dimasak dengan bumbu khas tanah Sunda. Akan tetapi, ternyata tidak semua orang menyebutnya dengan combro. Di Jawa Barat sendiri, combro juga dikenal dengan combro atau gemet. Sama halnya dengan combro ini, gemet merupakan singkatan dari dagesa emet yang secara kurang arti lebih sama dengan combro. Membahas tentang combro, ternyata ada juga makanan yang mirip dengan combro, yaitu misro. Meski begitu, sebetulnya dua kudapan ini berbeda. Misro kependekan dari amis di jero yang berasal dari bahasa Sunda. Amis di jero memiliki arti manis di dalam. Misro juga menggunakan adonan singkong sebagai kulitnya. Jadi, proses pembuatannya mirip dengan combro yang telah dijelaskan tadi. Setelah membuat kulitnya, misro diisi dengan bahan yang berbeda. Biasanya, misro diisi dengan gula merah. Jadi intinya, misro memiliki kesamaan dalam pembuatan dan penyajian dengan combro. Tetapi perbedaan terletak pada isian yang digunakan. Combro diisi dengan oncom, sedangkan misro diisi dengan gula merah. Untuk combro sendiri, dengan kulit telur yang renyah dan isian yang gurih merupakan makanan yang tak lepas dari sejarah dan budaya Jawa Barat. Bahan-bahan alami yang digunakan seperti singkong yang merupakan tanaman khas daerah ini. Kearifan lokal dalam proses pembuatan combro bisa dinilai melalui cara pemanfaatan bahan-bahan yang tersedia secara lokal. Di antaranya adalah dalam penggunaan rempah-rempah yang khas. Bumbu halus yang digunakan dalam isian combro memberikan aroma cita rasa yang khas mencerminkan kekayaan rempah-rempah Indonesia. Keahlian dalam mengolah bumbu-bumbu tersebut merupakan warisan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Barat. Selain itu, combro juga menjadi simbol kearifan lokal dalam keberagaman kuliner. Meskipun combro memiliki isian yang bervariasi, seperti tempe, kornet, telur, atau ayam dan juga gula yang kita sebut misro, namun tetap mempertahankan keaslian dan keunikan rasa. Hal ini menunjukkan toleransi dan kemampuan masyarakat Jawa Barat untuk bersatu dalam perbedaan, menghargai dan melestarikan keberagaman kuliner mereka. Dalam era globalisasi ini, nilai kearifan lokal dalam makanan khas perlu kita apresiasi dan lestarikan. Melalui makanan ini, kita dapat menghormati dan menghargai warisan budaya nenek moyang kita. Kita juga dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal seperti penggunaan bahan-bahan alami, keahlian dalam pengolahan bumbu, dan semangat merajut kebersamaan dalam perbedaan. Dengan menjaga dan mempromosikan kearifan lokal dalam makanan khas, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga memberikan apresiasi kepada para pekerja keras di balik kuliner ini. Semoga nilai-nilai budaya ini terus terjaga dan diteruskan kepada generasi mendatang, sehingga berbagai makanan di Indonesia tetap menjadi kebanggaan dan identitas budaya yang tak ternilai harganya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.